Oke, assalamualaikum. Hari ini gue mau ngebandingin mikrofon yang harganya 9 jutaan dan mikrofon yang harganya cuma 700 ribuan. Gimana hasilnya? Tapi seperti biasa, sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go. Di depan gue ini udah ada dua mikrofon yang harganya sangat jauh berbeda. Yang ini, yang bulu ini 700 ribuan aja, yaitu Deity D4 Mini. Dan yang di sebelah gue yang harganya hampir 9 jutaan, yaitu Deity S-Mic 2S ditambah dengan Deity HDTX-nya. Jadi gue sebenarnya mau jelasin dulu sebelum masuk ke pembahasan mikrofonnya. Gue pengen jelasin dulu yang pertama di sini. Ini adalah Deity D4 Mini. Ini hanyalah mikrofon shotgun yang kecil, Pak. Jadi dia punya direction seperti ini yang pernah gue jelasin juga. Ini seperti ini, mengarah ke gue. Shotgun mini lah seperti itu ya. Jadi dia ini tanpa baterai, tanpa ada settingan apapun. Plug and play langsung ready. Jadi lu gak perlu mikirin baterai, lu gak perlu mikirin gainnya. Itu udah simple banget buat orang-orang yang bikin konten, apalagi bikin vlog gitu. Gua pas ke Turki juga pakai mikrofon ini. Dan di sebelahnya ada Deity S-Mic 2S yang mana gue selalu pakai tuh di setiap video-video gue. Di depannya pasti ada mikrofon ini. Dan kalau yang ini, yang jelas pakai baterai, pakai dual settingan, semuanya di dalam-dalamnya lebih advance lagi, lebih profesional. Tergantung lu butuhnya yang mana. Pertama, dari segi harga kenapa makanya beda jauh, Pak? Kenapa di sini juga ada gelas nih? Di sini nanti kita akan cobain buat ASMR, hasilnya seperti apa, dan space buat iklan juga. Kalau bisa ya. Nah, kalau yang ini, kalau dijelasin simple banget. Kita tinggal plug and play, langsung ready tanpa harus setting apapun. Buat lo yang pengen simple, tanpa ribet, dengan harga yang murah, cuma 700 ribuan doang, lo bisa beli ini, ya. Dan di sebelahnya ini, gue akan jelasin dulu. Yang ini adalah Deity S-Mic 2S, dan di bawahnya ada HDTX. Ini tuh sebenarnya terpisah, bukan satu mikrofon yang utuh gitu ya. Di depannya ini ada shotgun mikrofon yang disebut S-Mic 2S ya. Jadi mikrofonnya ini seingat gue harganya 4 jutaan mikrofonnya. Lu belum bisa apa-apa kalau cuman beli mikrofonnya ini. Dan lu perlu external recordingnya ya, yaitu Deity HDTX. Jadi lu bisa plug nih yang inputnya tuh XLR atau bisa dibilang Canon gitu ya. Ini inputnya Canon gitu seperti ini. Ada 3 bolongan seperti ini. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena yang namanya external recording itu pasti lebih proper dibanding dengan kita plug ke kamera. Jadi kamera yang record audionya ya hasilnya bakal seperti itu adanya gitu ya. Beda dengan ini yang sengaja dibuat untuk recording eksternal gitu, recording audio aja. Di dalamnya sini juga banyak settingan-settingannya, Pak ya. Kalau di HDTX kita bisa lihat di sini ada, nah di sini lu bisa pergi ke menu, di sini ada input TRS atau XLR. Dan mic levelnya lu bisa atur berapa dB, di volume juga kita bisa atur, dan ada limiter juga, gue set ke on, ada low cut filter, dan juga di sini ada frequency boost dan ada language. Semuanya lu bisa atur sampai ada tanggalnya di dalam situ. Dan lu bisa record seperti ini, lu pencet record, jalan nanti waktunya. Dan kalau udah record seperti ini, hasilnya langsung jadi. Dan lu bisa mute juga. Kalau misalnya selesai recording, lu pengen mute dulu. Gue sih jarang pakai ini, cuman ini bisa di mute juga. Pencet dan warnanya akan menjadi merah sebagai tanda mute. Dan kita unmute, warnanya jadi warna hijau. Sekarang gue pengen bandingin hasilnya satu persatu. Oke, pertama gue akan aktifin yang ini. Bam. Ini adalah sound dari Deity D4 Mini. Seperti apa suaranya? Ya seperti ini. Ini udah include editan juga ya. Jadi gue pengen hasilnya juga semaksimal mungkin. Karena ya kalau liatin raw-nya buat apa gitu. Karena pada akhirnya juga kita kan edit audionya. Dan ini adalah yang kedua. Kenapa harus diedit audionya? Karena ya finalnya seperti itu. Seperti di iklan-iklan apapun yang di show ke publik itu adalah hasil editan sempurna maksudnya ya. Jadi bukan hasil rawnya. Jadi intinya gue pengen kasih hasil yang final ketika gue bikin pakai mikrofon ini secara maksimal, dan ketika gue bikin pakai mikrofon ini secara maksimal. Jadi kedengeran kan perbedaannya. Ini gue cobain lagi, check sound. Ini adalah Deity D4 Mini. Check sound. Ini adalah Deity S-Mic 2S. Oke, mungkin dari sound gue juga belum tahu karena belum denger kalau ini hasilnya di compare itu seperti apa. Dan kita akan cobain ASMR menggunakan kedua mikrofon ini. Dan kita akan bahas juga pro dan kontranya.
kelebihan dan kelemahannya menggunakan antara dua mikrofon ini. Kita cobain ASMR. Di sini ada Japanese Ice Coffee. Gue pengen cobain lebih dekat lagi ke mikrofonnya dan kita akan cobain denger hasil dari dia. Kayaknya kurang maksimal ya. Oke, sekarang di S-Mic 2S. Oke, itu adalah percobaan ASMR ya. Gue juga gak tahu, kurang proper nih percobaannya. Oke, kita coba masuk ke kelemahan terlebih dahulu antara dua mikrofon ini. Pertama dari Deity D4 Mini. Nah, si D4 Mini ini, karena ini adalah mikrofon plug and play, yang mana mikrofon yang langsung colokin ke kamera, ditaruh di hot shoe. Itu biasanya penyakitnya seperti ini. Kita ngomong dengan frekuensi sekecil inilah, gue nggak tahu karena dia nggak bisa memperlihatkan dB-nya seberapa. Jadi ketika gue ngomong jarak segini, oke, aman-aman aja. Tapi kalau gue diem, dia akan menangkap semua audio yang ada di ruangan ini, seperti suara dari luar, suara apapun lah, environment-nya jadi ketangkep, jadi lebih noise masuk ke dia. Sekarang kita cobain diem dan oke, cek sound. Nah, jadi audio akan naik begitu drastis ketika gue diem gitu ya. Itu penyakit yang gue alamin ketika bikin react. Misalkan pas gue nonton, itu si mikrofonnya ini akan nangkep area ruangan yang ada di sini dan juga yang di luar. Akan nangkep gitu, waveformnya naik gitu. Dia akan nangkep semampu dia. Kalau jaraknya segini mungkin ya yang kedengeran di mulut gue doang. Tapi pas gue diem, ini akan kedengeran semuanya. Keganggu jadinya hasilnya pak gitu ya. Jadi nggak bisa konstan gitu, diatur dB-nya pengen segini nggak bisa gitu ya kalau kita pakai mikrofon begini. Begitu juga clip on. Itulah kenapa gue gak suka pakai clip on. Nah, sekarang kita masuk ke Deity S-Mic 2S. Jadi dia itu karena external recorder, kita juga punya recordernya di luar sini yang bisa atur. Gue bisa atur dB-nya, gue bisa atur segala macem. Jadi enak banget. Udah seperti ini, dia akan konstan seperti ini. Hasilnya sebersih ini. Jadi ketika gue diam pun gak ada masalah, gak akan ketangkep yang dari mana-mana. Jadi gue bisa diam dengan frekuensi segini, udah diam aja, gak akan naik meskipun gue silent. Kelebihan dari D4 Mini ini, karena kita plug and play, audio yang dihasilkan akan nempel bersama videonya. Jadi kita gak perlu ribet-ribet lagi ngedit untuk synchronize, untuk pindahin satu-satu, karena audio dia udah ada di dalam rekaman video ini. Jadi dia udah kerekam ke kameranya ini. Jadi gue gak harus ribet-ribet lagi pindah-pindah datanya. Tapi kalau di S-Mic 2S atau di record di HDTX ya, karena ini dua produk yang berbeda, tetap dari Deity juga gitu ya, kita harus mindahin pak. Dia perlu memory card juga, seperti dia nggak perlu memory card. Dia perlu memory card gitu ya. Jadi kita harus rekam di sini, rekam kamera juga, udah pindahin rekam di kamera, pindahin juga rekaman dari mikrofon ini. Jadi terpisah. Setelah dari itu, gue perlu ngedit juga audio yang raw-nya dari sini. Setelah diedit, kita harus tetap synchronize dengan mulut gue. Jadi seperti yang gue lakuin, kalau setiap baru rekaman, gue gini dulu, clap. Itu nanti akan gue satuin di editing di Premiere Pro. Jadi itu lebih ribet intinya. Ya, namanya juga external recording. Jadi kita recording dari luar, bukan di kameranya. Jadi harus synchronize, lebih capek intinya. Oke. Kekurangan berikutnya yang gue alami di D4 Mini ini, kalau kena angin sih. Jadi karena mungkin penangkapannya nggak lebih sensitif dari dia, jadi dia mungkin lebih ke menyeluruh gitu. Gue juga kurang paham. Karena lu bisa lihat dari segi bentuk mikrofonnya aja, si S-Mic 2S ini lebih panjang gitu, lebih menyudut ke depan. Jadi lebih fokus ke depan. Kalau dia kan lebih pendek. Jadi ya mungkin dia berusaha buat vlogger gitu, biar bisa menyeluruh orang-orang yang ngomong di pinggir-pinggir di mana, bisa lebih enak. Dan ya begitulah intinya. Kalau gue pakai ini, gue rasa lebih pede aja, suara udah yakin bagus gitu. Tapi kalau pakai dia, yang namanya vlogging di luar, angin juga kadang meskipun udah pakai ini nih, si Dedicat ini, tetap aja masih ada yang mengganggu gitu, audio-audio yang masuk gitu. Tapi kalau pakai dia, ya udah mantep. Kelemahannya dia gimana? Ya udah, gue gak bisa pakai vlogging. Gue nggak bisa pakai video-video simpel, dia harus direkam di sini, di studio aja gitu, susah gitu. Jadi perlu orang kedua sebagai boom mikrofon pegang standnya untuk bikin short movie misalkan gue, kayak
video-video yang ini. Om, Om, gimana? Barangnya nggak ada ya? Oh, error. Kirim manual kayak dulu bisa nggak? Biaya lebih mahal, gak apa-apa lah. Langsung aja. Gua tunggu Om ya. Oke. Gue bikin pakai mikrofon yang ini nih, S-Mic 2S. Itu lebih ribet karena harus pegang boom mikrofonnya. Jadi nggak seinstan itu. Oke, berikutnya kelemahan dari Deform ini. Dia nggak punya layar, nggak punya settingan apa-apa. Kalau kelebihan dari si S-Mic 2S ini, dia punya layar, ngasih tahu kita bahwa ini lagi ngerekam nih, ini lagi di mute nih. Kalau kita warnanya merah di sini lampunya, ini nge-mute ya. Pencet unmute juga, warnanya hijau. Dan berikutnya ada kelemahan lagi nih dari si Deform ini. Sebenarnya bukan dari Deform ininya, tapi dari jenis mikrofon seperti ini. Kalau kita pakai mikrofon gini, plug and play, ya kita terpaksa harus nyolokin ke kamera. Seperti gue saat ini, ya ini kan harusnya kabelnya pendek dan kita perlu perpanjang nih kabelnya jadi ke sana gitu. Jadi nempel ke kamera. Nah, ini udah nyolok ke kamera, ya udah lu terbatas cuma segini aja. Meskipun ini gue udah pakai kabel extender, tapi kalau kita pakai external recording microphone, kita bisa bawa dia untuk kemana-mana. Seperti ini, gue bisa angkat, gue bisa ngomong di sini, gue bisa jauh-jauhan, bahkan gue bisa lebih jauh lagi karena dia udah wireless. Kita gak perlu connection untuk ke kamera itu karena di sini udah ngerekam. Jadi pakai boom microphone, mau gue pakai lensa 100 mili juga aman-aman aja gitu ya. Dan balik lagi ke harga, karena dia ini harganya 700.000 sekian. Ya lebih affordable untuk dibeli lah, lebih ya udahlah intinya lebih murah gitu ya. Tapi kalau dia mungkin buat lu pada mikir 2 kali juga buat beli mikrofon ini karena harganya gila, hampir 9 juta gitu ya. Mikrofonnya aja udah 4 juta dan recordernya ini 3,5 juta sekian lah intinya ya. Udah hampir 9 juta gitu. Jadi ya bisa dipikirin lah buat lu. Itu pun belum pakai memori, lu harus beli memori juga ya. Segala hal yang lain yang sinkronis segala macam itu harus lu pikirin juga sebelum pakai mikrofon ini. Tapi punya kelebihan masing-masing, Pak. Aubrey Sagufta aja pas ke rumah gua, dia impress sama mikrofon gua, bukan sama yang lain kamera atau lightingnya. Dar, yoi. Dari semua setup itu, yang nyuri perhatian gua itu bukan lighting, bukan kamera, bukan stabilizer, gimbal, bodo amat, bukan itu. Tapi mic-nya. Gimana ya? Seperti biasa, sebelum kita mulai, anjir gue ngeliat screen-nya loh, kacau. Setupnya Ibrahim Joe aka Arto Pro ini gokil sih, gokil cuy. Ini Udah intro. Mic Arto Pro dalam 3 kata. Crisp, bulat, tajam. Dia suka sama mikrofon ini gitu ya. Jadi DIT S-Mic 2S bersama recordernya DIT HDTX menurut gua asik banget sih. Oke. Cek aja di description untuk info lengkapnya dan buat yang mau beli gitu sih. Oke, bisa dibedain ya perbedaannya kedua mikrofon ini. Sama-sama shotgun sebenarnya, cuman hasilnya jauh beda gitu. Karena yang tadi ini lebih profesional, bisa diatur dan bisa di-set segala macam. Kalau ini lebih ke plug and play, lu bisa langsung colok dan ready to go. Buat orang yang gak mau ribet, silahkan pakai ini. Tapi buat yang idealis pengen audio bagus, silahkan pakai yang ini. Kalau menurut gua dengan harga segitu lu invest alat sekeren ini worth it sekali karena mikrofon ini gila mau buat apa gak bakal rusak gitu loh Pak. Jadi mau lu pakai 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan juga akan tetap bagus. Selain dari audio lu jadi lebih bagus lagi ke depannya. Oke, jadi mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat lu semua. Assalamualaikum and